NII, Negara Islam Indonesia adalah negara dengan dasar Islam yang didirikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. NII dikenal juga sebagai Darul Islam atau DI yang diproklamasikan di Casayong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Dalam proklamasinya, Kartosuwiryo dengan tegas menyatakan bahwa hukum yang berlaku di negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Konsep negara bentukan Kartosuwiryo berbeda dengan konsep negara Indonesia yang telah diproklamasikan dengan dasar Pancasila. NII tidak menghendaki ideologi lain selain penegakan syariat Islam. Kartosuwiryo membentuk Tentara Islam Indonesia atau juga TII yang terdiri dari pasukan Hisabullah dan pasukan Sabilillah. Latar belakang pemberontakan DITI Jawa Barat. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, disingkat dengan DITI, adalah gerakan pemberontakan ideologis yang berusaha mengubah dasar negara menjadi negara Islam. Terjadi di Jawa Barat pada tahun 1948 sampai 1949 di bawah kepemimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Gerakan ini meluas hingga ke wilayah seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Latar belakang DITI Jawa Barat. Ketidakpuasan dari Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia waktu itu. Kemerdekaan Republik Indonesia dibayang-bayangi kehadiran Belanda yang masih ingin berkuasa atas Indonesia. 1948 terjadi pertemuan antara Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dengan Panglima Laskar Sabilillah dan Raden Oni Syahroni karena menentang adanya perjanjian Renville. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo mengubah penolakannya dengan membentuk Negara Islam Indonesia atau NII, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo sendiri. Pengaruh dari Kartosuwiryo pun semakin membesar setelah ia mendirikan angkatan bersenjata untuk Negara Islam Indonesia yang bernama Tentara Islam Indonesia. Maklumat NII Jawa Barat. Kartosuwiryo memproklamasikan kehadiran NII sebagai negara melalui maklumat pemerintah nomor 2/7. Dalam maklumat disebutkan bahwa 17 Agustus 1945 adalah akhir masa kehidupan Indonesia. Kartosuwiryo memantapkan keputusannya untuk mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan dari NII. NII kemudian menyempurnakan angkatan perangnya untuk dapat menguasai beberapa wilayah agar bergabung dengan NII. Pasukan ini kemudian diberi nama Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau disingkat dengan DITI. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah bersama-sama dengan pasukan Hizbullahnya. Pemberontakan terjadi karena penolakan masyarakat terhadap perjanjian Renville yang harus mengosongkan daerah Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Perjanjian Renville mengakibatkan 3 wilayah tersebut vakum karena ditinggalkan pasukan TNI maupun aparat pemerintah. Amir Fattah bersama pasukan Hizbullah yang menolak pindah atau di TNI-kan memilih bertahan dan mengambil alih wilayah ini. Sebenarnya awal mula pemberontakan ini tidak terjadi konflik antara Amir Fattah dengan pasukan TNI yang kembali ke 3 daerah ini setelah agresi militer Belanda kedua. Amir Fattah bahkan diangkat menjadi koordinator pasukan untuk wilayah operasi Brebes dan Tegal. Namun seiring waktu terjadi ketegangan antara pasukan Amir Fattah dan TNI akibat perselisihan. Ditambah lagi, Kartosuwiryo mengirim utusannya untuk menemui Amir Fattah dan mengangkatnya sebagai Panglima TNI di wilayah Jawa Tengah. Alhasil, Amir Fattah pun memilih bergabung ke dalam DITI dan memproklamasikan pendirian negara Islam di Jawa Tengah. Sejak saat itu terjadilah konflik terbuka antara pasukan TNI dan pasukan Amir Fattah. Hanya saja pemberontakan DITI Jawa Tengah memang tidak berlangsung begitu lama karena penduduk tidak begitu mendukung DITI. Tokoh-tokoh pemberontakan DITI Jawa Tengah. Yang pertama ada Amir Fattah.
tokoh pemimpin pertama pemberontakan yang menamakan diri Majelis Islam. Gerakan ini menyebar di Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Kemudian Amir Fattah bergabung dengan Kartosuwiryo yang kemudian menunjuknya sebagai komandan pertempuran di Jawa Tengah. Tokoh kedua yaitu Moh Mahfudz Abdurrahman. Dikenal juga dengan sebutan Kiai Somalangu ini memimpin pemberontakan di wilayah Kebumen yang menamakan diri sebagai Angkatan Umat Islam. Pemberontakan ini bisa ditumpas dalam waktu 3 bulan. Sedangkan sisa-sisa anggota kelompok pemberontakan ini akhirnya bergabung dengan DITI Kartosuwiryo. Yang ketiga, Batalion 426. Berbasis di Kudus dan Magelang, Batalion 426 membantu pergerakan DITI Jawa Tengah. Batalion 426 bergabung dengan DITI untuk melakukan pemberontakan pada Desember 1951. Kelahirannya menguatkan bagi DITI yang sebelumnya sudah diberantas oleh TNI. Namun pada akhirnya Batalion 426 berhasil dikalahkan oleh TNI, sedangkan anggota yang tersisa kabur ke Jawa Barat. Yang keempat, Merapi Merbabu Kompleks atau MMC. MMC atau Merapi Merbabu Kompleks merupakan sisa-sisa anggota dari gerakan DITI yang melarikan diri ke pegunungan Merapi dan Merbabu. Di sini mereka melakukan berbagai tindakan kriminal, yaitu perusakan dan pembunuhan. Gerakan DITI di Jawa Tengah pada akhirnya bisa diberantas oleh pasukan khusus TNI yang bernama Benteng Riders pada tahun 1954. Operasi yang dilakukan oleh tim khusus ini bernama Gerakan Banteng Negara atau GBN. Kronologi singkat DITI di Jawa Tengah. Pada sekitar tahun 1950, Amir Fattah memproklamasikan DITI Jawa Tengah yang terafiliasi dengan DITI Jawa Barat. Pada saat itu juga, Amir Fattah ditunjuk sebagai Panglima Perang DITI dan melancarkan pemberontakannya di basis wilayah Brebes, Tegal, Pekalongan dengan menyerang pos-pos TNI, polisi, dan melakukan aksi teror ke beberapa desa dan membunuh warga dan para ulama yang tidak mendukung DITI di Jawa Tengah. Amir Fattah juga berhasil mempengaruhi Angkatan Umat Islam dan Batalion 426 Kudus, Magelang untuk melakukan pemberontakan. Upaya penyelesaian DITI di Jawa Tengah. TNI membentuk Operasi Benteng Negara yang dipimpin oleh Ahmad Yani Bahrum dan Letkol Sarbini. Namun karena Angkatan Umat Islam ikut melakukan pemberontakan, Ahmad Yani membuat pasukan Benteng Riders, pasukan khusus yang dibuat dari divisi Siliwangi, Diponegoro, dan Brawijaya untuk mengakhiri Angkatan Umat Islam, sekaligus DITI Jawa Tengah. Pergerakan pasukan Benteng Riders berhasil mendesak DITI Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat. Pada pertengahan Desember tahun 1950, terjadi peperangan antara pasukan Benteng Riders dengan DITI di daerah Ciawi, Tasikmalaya selama 7 hari, menewaskan salah seorang petinggi DITI Jawa Tengah dan berhasil menangkap Amir Fattah yang sebelumnya melarikan diri ke daerah lain di Tasikmalaya. Dan akhirnya Amir Fattah dipenjarakan selama 2 tahun dan diperbolehkan untuk meninggalkan Indonesia. Ia merantau ke beberapa negara dan menetap di Korea. Penangkapan Amir Fattah menjadi akhir dari pemberontakan DITI di daerah Jawa Tengah. Latar belakang DITI Aceh. Alasan pertama yang menjadi latar dari gerakan DITI Aceh adalah dikarenakan kekecewaan para tokoh pimpinan masyarakat di Aceh atas direburnya Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Peleburan provinsi itu seakan mengabaikan jasa baik masyarakat Aceh ketika perjuangan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia di masa Revolusi Fisik Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1950. Pemberontakan DITI Aceh dimulai pada tanggal 20 September 1953. Dimulai dengan pernyataan proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia oleh Daud Bereh. Proklamasi itu menyatakan diri bahwa Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia. Daud Bereh adalah seorang pemimpin sipil, agama, dan militer di Aceh pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ketika agresi
militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947. Kronologi DITIE Aceh. Tahun 1945 sampai 1949, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, terjadi ketegangan antara pemerintahan pusat dan daerah, termasuk Aceh. Banyak tokoh Aceh yang mendukung perjuangan kemerdekaan, tetapi juga ada yang merasa kurang puas dengan pemerintahan Jakarta. Tahun 1950 sampai 1957, Aceh resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun ketidakpuasan muncul terkait dengan otonomi dan pengaruh Jakarta yang dianggap terlalu dominan. Gerakan Darul Islam dimulai muncul di Aceh, dipimpin oleh Abdullah bin Nuh. Mereka menginginkan pembentukan negara Islam dari penegakan syariat Islam di Aceh. DITII melakukan serangkaian aksi militer dan teror untuk menunjukkan eksistensi dan tujuan mereka. Pemerintah Indonesia merespon dengan tindakan militer. Konflik semakin meluas dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh DITII terhadap fasilitas pemerintahan dan keamanan di Aceh. 1962 sampai 1965, operasi militer besar-besaran dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas gerakan DITII di Aceh. Banyak anggota DITII yang ditangkap atau tewas dalam operasi ini. Setelah berbagai upaya penumpasan, beberapa tokoh DITII mulai berunding dengan pemerintah untuk mencapai solusi damai. Dengan terjadinya perubahan politik nasional di Indonesia, termasuk peristiwa G30 SPKI, situasi di Aceh juga mengalami perubahan. Banyak anggota DITII yang ditangkap dan organisasi ini semakin mendesak. Tahun 1969 sampai 1970, beberapa tokoh DITII dan pendukungnya akhirnya menerima keadaan dan kembali ke pangkuan Republik Indonesia, meskipun sebagian lainnya tetap berjuang di bawah tanah. Meskipun gerakan DITII telah banyak tertekan, jejak perjuangan mereka tetap ada, dan ketidakpuasan di Aceh terkait otonomi dan pemerintahan terus berlanjut, yang kemudian akan menjadi cikal bakal konflik di masa mendatang, termasuk gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1976. Pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar yang memimpin Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS. Pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan berlangsung sejak 1950 hingga 1965. Kahar Muzakar membagi aksi pemberontakan ke dalam dua periode, yaitu 1950 sampai 1952 dan 1953 sampai 1965. Setelah kemerdekaan di Indonesia diproklamirkan, muncul beberapa pemberontakan dengan latar belakang berbeda, salah satunya pemberontakan Kahar Muzakar. Pada 1950, Sulawesi sedang dilanda konflik internal, yaitu pihak gerilyawan dengan Angkatan Darat. Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS ketika itu ingin mendapatkan kedudukan dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau juga yang disebut dengan APRIS. KGSS merasa bahwa perjuangan mereka mempertahankan kemerdekaan harus diberikan penghargaan. Pada Juni 1950, Kahar Muzakar, mantan pemimpin pasukan juang KGSS, datang ke Makassar untuk menyelesaikan konflik. Lalu, tepat 1 Juli 1950, ia mengutarakan maksud KGSS agar bisa menjadi resimen Hasanuddin di dalam Organisasi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Namun, usul itu ditolak mentah-mentah. Pemberontakan oleh Kahar Muzakar didasari oleh rasa kekecewaannya karena banyak anggota KGSS yang tidak diterima menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Pada 7 Agustus 1953, Kahar Muzakar bersama pasukan KGSS memutuskan untuk bergabung dalam satu panji NII Kartosuryo dan menjalankannya di wilayah Sulawesi Selatan. Peristiwa ini dikenal dengan sebagai pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Kahar Muzakar adalah dalang utama di balik pemberontakan ini. Ia memimpin kelompok gerakan yang bernama Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS dan melakukan berbagai kekacauan di Sulsel. Bagaimana kronologinya?
Pemberontakan terjadi dengan dua periode, yaitu 1951 sampai 1953 dan 1953 sampai dengan 1965. Kahar Muzakkar membangun negara yang berlandaskan Islam, namun hanya bisa bergerak dengan cara bergerilya di hutan. Saat itu, kelompoknya disebut Republik Persatuan Islam Indonesia atau RPII dan bermarkas di Gunung Latimojong, Rekang, Sulawesi Selatan. Mereka bersembunyi di bilik rimbunnya hutan-hutan hingga sulit ditemukan oleh pasukan yang ingin menumpasnya. Tidak jarang, malah masyarakat sipil yang sering melihat lalu lalang Kahar Muzakkar dan pasukannya ketika hendak ke sungai. Pada tahap pemberontakan pertama, Kahar Muzakkar dan kelompoknya menggunakan Pancasila sebagai ideologi gerakannya. Tidak hanya itu, pada saat bersamaan, ia menggalang massa untuk melakukan pemberontakan di tahap berikutnya. Pada tahap pemberontakan kedua, 1953 sampai 1965, ideologi berubah menjadi ideologi Islam atau yang dapat disebut sebagai Revolusi Islam. Sebagai tindak lanjut atas aksi pemberontakan yang dilakukan Kahar Muzakkar, pemerintahan pusat langsung mengirimkan operasi militer ke Sulawesi Selatan. Pada awal Februari 1965, keberadaan tempat persembunyian Kahar Muzakkar mulai terendus oleh tentara divisi Siliwangi yang dipimpin oleh pembantu Letnan 1 Umar Sumarsana. Berdasarkan tulisan Kodam Siliwangi dalam buku Siliwangi dari masa ke masa 1979, terungkap bahwa saat itu di seberang sungai Lasalo terdapat beberapa orang yang mandi. Para pasukan Umar mengamini bahwa ada pemukiman gerombolan di sekitar sungai tersebut. Tanggal 3 Februari 1965, pukul 3 WITA, Umar memimpin pasukannya hingga menemukan beberapa buah gubuk. Ketika itu, seseorang yang tidak lain adalah Kahar Muzakkar keluar dari sebuah gubuk dan memegang granat di tangannya. Sontak, Ilis Sadeli, Kopral 2 Siliwangi, menembakkan peluru panasnya tepat ke arah dada Kahar Muzakkar. Di waktu itu juga, pemimpin RPII tersebut tumbang bahkan hingga menemui azalnya. Latar belakang pemberontakan DITI Kalimantan Selatan. Latar belakang pemberontakan DITI Kalimantan Selatan berakar dari tahun 1948 ketika Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI Divisi 4 yang sedang bertugas menumpas pasukan Belanda telah bertumbuh menjadi pasukan yang sangat berpengaruh di Kalimantan Selatan. Ketika konflik dengan Belanda mereda, pemerintah pusat berencana menata ulang ketentaraan di Kalimantan Selatan. Penataan ulang ini menyebabkan beberapa tentara demobilisasi sehingga membuat pasukan kecewa dan timbul ketidakstabilan di Kalimantan Selatan. Salah seorang mantan anggota ALRI yang membelot adalah Letnan 2 Ibnu Hajar. Ibnu Hajar terkenal memiliki karakter keras, tegas, dan pandai dalam mengumpulkan pengikut. Ia pun mendirikan pasukan baru dengan nama Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas atau KRIYT. Kronologi pemberontakan DITI Kalimantan Selatan. Jalannya pemberontakan DITI Kalimantan Selatan, yaitu gerakan Ibnu Hajar, sebenarnya telah dilancarkan sejak 1950 dengan menyerang pos-pos Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI di beberapa wilayah Kalimantan. Waktu pemberontakan DITI Kalimantan Selatan secara resmi baru dimulai pada 1954, ketika Ibnu Hajar menyatakan KRYT bergabung dengan DITI Kartosuwirjo yang menawarinya posisi menteri di negara Islam Indonesia. Setelah KRYT bergabung dengan DITI, Ibnu Hajar menamai pasukannya Angkatan Perang Tentara Islam dan mengganti nama markasnya Istana Islam Merdeka. Untuk menghadapi pemberontakan Ibnu Hajar, pemerintah melakukan tindakan tegas dengan menggempur pusat pertahanan mereka. Akhir pemberontakan DITI Kalimantan Selatan, penumpasan DITI Kalimantan Selatan yang intensif, efektif membuat pasukan Ibnu Hajar melemah.
Pada 1963, Ibnu Hajar dan gerombolannya dibujuk untuk menyerah dengan janji amnesti dari pemerintah. Ibnu Hajar dan sisa-sisa pasukannya pun menyerah pada Juli 1963. Setelah Ibnu Hajar setuju untuk menyerahkan diri, penyelesaian DITI di Kalimantan Selatan tetap dibawa ke Mahkamah Militer di Jakarta pada 11 Maret 1965. Ibnu Hajar menerima vonis hukuman mati dan dieksekusi pada 22 Maret 1965.